Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita review salah satu rumahnya lagi, rumah keduanya lagi. Project dari Wisata Bekasi. Developernya Sinarmas ya. Udah terkenal banget pokoknya. Satu rumah konsep dengan yang luar biasa banget. Rumah ini perfect banget. Luas 8 kali 18. Di dalamnya itu ada private poolnya, jadi inspirasi banget ternyata untuk punya rumah yang ada kolam renangnya pribadi, nggak perlu area yang terlalu luas. Ini cukup kok. Dan rumah ini cocok banget buat konsep rumah tropis. Ini dia penampakan rumahnya. Wow, serem kan? Serem lah, mengerikan pokoknya. Dari depan bisa kita jelasin ya. Konsep atapnya itu pakai atap plana, jadi siku seperti ini. Dia konsep atap plana, dia pakai genteng plat beton. Terus turun ke bawah konsepnya. Nah, ini yang menarik, ada konsep seperti kisi-kisi kayu itu pakai conwood. Jadi menambah aksen rumah ini menjadi minimalis modern. Itu ya. Di depan ada balkon, di atas ya. Di atas ada balkon, ada ukuran kaca yang lumayan besar di situ. Jadi menambah aksen rumah ini seperti minimalis. Jadi mewah ya itu. Lanjut untuk yang di bawah. Nah, yang menariknya yang di bawah, konsep ini kan 2 lantai. Yang di bawah itu dia nggak terlalu banyak jendela. Dia pakai konsep jendelanya itu kecil-kecil. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dipadukan dengan tali air. Ini membuktikan kalau rumah ini tuh cocok banget buat area tropis. Yang notabene kita tahu kalau daerah panas banyak kaca, nanti lumayan nih kita bisa boros di AC. Itu yang utama ya. Jadi konsep ini bisa dipakai banget buat kita yang tinggal di seputaran Jabodetabek, terutama daerah-daerah yang tropis ya. Lanjut, kanopinya standar, besi pakai holo dengan ketebalan yang lumayan cukup, dan sistemnya sama. Dia nggak kelihatan finishing atapnya pakai apa, tapi ini pakai alderon, tapi nggak kelihatan. Jadi di bagian depannya itu dibuat rata flat, ditutup pakai holo biar membuat kesan rumah ini tetap terbawa ya konsepnya. Finishing sama, abu-abu seperti temboknya, bisa hitam bisa abu-abu, disesuaikan biar tetap minimalis. Lantai pakai motif granit 60 x 60 dengan pataan tali air yang langsung. Jadi dipastikan kalau ada air datang itu langsung dibuang ke saluran yang disiapkan ya, gitu ya. Untuk carport 8 meter ini bisa dapat 2 mobil nih. 1, 2, 3, 4 buat 1 mobil, 1, 2, 3, 4 ke kanannya dapat buat untuk 2 mobil. Jadi untuk teman-teman yang punya kedua kendaraan itu dengan lebar 8 itu bisa dapat 2 carport kendaraan. Dan nggak lupa sisi kanan bisa disisakan untuk space taman biar menambah rumah menjadi lebih hijau dan lebih asri ya. Itu yang paling utama. Oke, konsepnya nggak aneh-aneh. Biasanya kan dia di fasad ada granit. Kalau ini dia pakai plesteran aci halus saja, pakai finishing cat yang aman. Jadi abu-abu tua. Ini konsep-konsep yang lagi hits banget. Jadi modern ya. Lanjut di sini. Di sini masuk ke rumahnya naik satu trap tangga dengan motif keramik. Keramik ini sekitar 60 kali 10 kali 60. Naik trap sekitar 50. 5 cm sampai 7 cm ini. Langsung masuk di sini. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau misalnya ada tamu yang sifatnya hanya bertamu nggak lama, itu bisa di sini pakai kursi rotan, pakai meja 2, itu bisa di sini aja. Jadi kan tamu itu kan biasanya nggak sampai 30 menit lah paling lama ya. Jadi cukup di sini aja karena di dalam itu buat privasi keluarga. Untuk kepo-keponya ke dalam aja kita langsung. Konsep rumahnya di sini udah pakai smart door lock, jadi udah modern dan keamanannya terjamin ya. Jadi memang rumah ini disiapkan dengan furnish yang keren banget, yang tentunya nggak murah ya. Kita sebagai jasa arsitek dan kontraktor sering mengerjakan seperti ini, dan kita tahu harganya lumayan keren ini.
kita bahas satu-satu ya. Rumah ini nggak murah. Rumah ini mewah sebanding dengan harganya. Begitu teman-teman masuk, ini pintunya tadi. Begitu masuk, sisi kiri itu ada tangga, tapi nggak ketahuan tangganya karena dilapisi oleh konsep cutting. Ini konsep cutting, backdrop untuk backdrop TV, hiasan dinding, konsep cutting, tapi bahannya seperti GRC ya, tapi tebel. Tapi di dalamnya itu ada kacanya, jadi membuat aksen rumah ini jadi lebih mewah. Ada kaca. Di sini standar untuk papan ini untuk hambalan TV. Ini yang duko loh. Ini yang duko, jadi harganya lumayan ini, keren. Oops. Sebelum kita bahas interiornya, kita bahas sipilnya dulu. Dari plafon. Plafonnya lihat dengan permainan drop ceiling yang standar, tapi tetap cute, manis ya, tetap manis dengan permainan lampu downlight. Lampu street ya, lampu street yang cukup, jadi manis ya plafon. Ditambah aksen lampu gantung yang membantu rumah ini menjadi lebih elegan banget nih ya, gitu. Lanjut, lantai standar, dia pakai motif 60-60 granit. Ini dengan motif corak seperti marmer. Ini enggak, ya lumayan ini harganya. Itu keren sih. Jadi enggak yang polos yang krem gitu. Terus kita mau kasih bahas di sini. Jangan di shoot belakang saya. Ini nanti ya. Ini bonusnya yang kita bahas nanti. Oke. Nih agak repot ini nge-reviewnya karena banyak banget ya. Satu-satunya kita bahas. Ada sofa menghadap ke TV. Langsung di sini membuktikan kalau ini rumahnya itu privasi banget. Jadi kalau ada tamu tadi cukup di luar aja. Full di dalam itu adalah aktivitas buat keluarga tercinta, gitu ya. Sofa menghadap ke TV dengan sedemikian rupa hiasan, dengan meja yang bentuknya nggak biasa, itu keren. Dan ada lagi di depan meja makan ini. Meja makan ini dihias sedemikian rupa. Ini membuktikan konsep rumah ini adalah modern banget dan mewah tentunya. Lihat dari sendoknya, nggak biasa ini. Sendoknya aja udah lapis emas kayaknya. Ini lampu jangan main-main kalau udah main lampu seperti ini. Terakhir kita main lampu, kita cari lampu di Pasar Kenari Jakarta Pusat. Estimasi ini sekitar di atas 5 juta ini. Ini di atas 5 juta karena kita ambil kemarin yang muter gitu, ada 5 trap, itu harganya 4,5 juta. Ini sih hampir mendekati 10, tapi dari bawah 10 juta ya. Keren ya. Ada lagi yang paling keren nih, kitchen setnya tuh nggak biasa ini, finishingnya duko tuh. Ini harganya kalau udah pengerjaan di atas 2 juta ini, bisa 3 jutaan per meter. Karena nih ada beberapa itemnya itu ini pakai kaca ribbon, warnanya makanya dia nggak putih aja kan, agak hitam gitu kan. Dan mainan lampu di dalamnya tuh, dia mainan lampu street, warnanya agak kekuning-kuningan, menambah aksennya jadi mewah banget. Terus kalau satu lagi dibuka, jadi space-nya banyak sih. Nah, jadi multi ya, multi banget rumah ini. Kita coba buka-buka ya. Ini dari mana? Mau nyimpan apa aja juga oke nih, aman. Gitu ya. Jadi rumah itu tergantung susunannya. Oke. Yang lagi nanya tentang kitchen set, yang nanya tentang untuk mau buat interior, referensi banget nih. Tuh, tetap sama, mainan lampu juga. Saran kita sih kalau buat rumah pribadi, pakainya yang multi ya, jangan yang ballproof. Memang lebih murah tapi kualitas sih. Kembali ke kualitas kok. Keren kan? Tuh. Nakas-nakasnya. Tuh. Berapa trap. Nih, yang paling keren lagi ketika di sudut bawahnya itu mainan street lampu. Tuh. Sekelilingnya itu di finishing lampu. Semua dilanjutkan dengan seperti marmer, tapi bukan. Ini yang finishing ada bahan-bahan resin yang dibuat plat sama ini. Jadi memang fungsinya itu kelasnya dia itu seperti granit, tapi dia hampir seperti teksturnya plastik, tebel, dia kuat, anti rambat ketika terbakar ya. Jadi bisa dipakai untuk lapisan-lapisan dapur. Ada cooker hood di sini, merek TK, satu set dengan kompornya, kompor listrik nih.
dan pasti mahal ini. Jadi otomatis sekali ya, saya nggak bisa operasinya. Tapi oke lah, keren. Nih. Ada nakas-nakasnya nih. Nah, buat sendok. Ini bisa buat gelas. Oke. Ini bisa buat piring. Ini buat kompor kali ya. Ini masih sama. Oh kan dia listrik ya, jadi nggak perlu kompor pakai LPG. Udah sebenarnya pakai listrik. Standar ya untuk penyimpanan piring dan teman-temannya. Nah ini untuk cuci piring nih, buat cuci piring. Mereka TK semua loh, harganya nggak murah ini. Oke, kan keren ya, cute banget loh, kecil tapi keren nih. Di sini tempat untuk pengeringnya, gitu ya. Yang lagi mau cari referensi buat interior kitchen set terutama minimal untuk ibu-ibu, nih solusi banget nih. Ini referensi banget dari warna pertama. Pakai warna-warna ini warna-warna yang awet banget, kita jangka panjang ya, nggak akan gampang bosen. Warnanya hampir seperti granit krem polos gitu, agak mengkilat, terus dipadu dengan kaca, tapi di ribbon, warnanya agak kehitam-hitaman. Terus ada finishing lampu ya. No. Terus ini finishing dindingnya jangan pakai yang granit biasa, pakai yang seperti ini. Itu menambah aksen seperti pakai marmer. Keren. Di sini kulkas standar lah ya. Oke. Nah, kulkas disiapin dengan bahan yang sama. Kulkasnya udah besar kalau ini. Keren. Oke, lanjut. Nanti satu. Siapa dia? Hei, siapa kamu? Oke, nih. Rumah ini itu punya view khusus. Jadi, kenapa kita bilang rumah ini privacy banget untuk jadi konsep rumah ini bener-bener kalau untuk tamu itu di luar aja udah. Lihat dari sini aja. Ops, kita buka. Salah ya? Oh iya salah guys, sorry. Nih, no. Jadi ketika dibuka itu langsung dapat sirkulasi udara dari kolam renang. Nih, jadi rumah yang cuman lebar 8 meter kali 18 itu punya sisi samping buat kolam renang yang luar biasa. Nggak perlu besar sih, sekitar bersih 1,8, di panjangnya sekitar 4 meter. Keren. Cuman untuk ketika masih ada anak bayi disarankan perhatian khusus saja sih, itu sih. Keren sih ini. Kita ambil dari belakang. Sebelum ke belakang, sini belum tadi ya. Ini dia. Nih, sebelum ini. Oke. Ternyata di sini ada ruangan buat, ini masih ruangan keluarga lah ya. Ini ruangan TV juga. Jadi di sini fungsi ruangan ini bisa buat terima tamu yang dekat ya, kayak keluarga dekat, saudara dekat. Di sini nih tempatnya. Nih, ini bukan finishing tembok ya. Ini pakai kayak semacam hambalan gitu loh. Ini interior maksudnya dia. Oke, interior. Nih, kaca yang tadi dilihat cuma kecil-kecil tuh fungsinya buat cahaya nih. Tuh 2, 3 dan nggak panas gitu ya. Meskipun memang di sini pakai konsepnya AC. Drop ceiling seperti biasa standar. Dan ini manis nih, memperpadukan warna antara putih dan warna apa nih? Terus dia di catnya itu agak kasar gitu. Warnanya hijau tua, hijau lumut ya, hampir seperti itulah ya. Tuh, walaupun dia bulat tapi keren sih ya. Jadi tinggal dipasang pajangan foto, cakep nih. Referensi banget yang lagi memasang interior. Gitu. Dan punya view ke kolam renang juga sama ya. Jadi untuk lagi ngawasin anaknya lagi berenang juga aman jadi ya. Lanjut di sini. Ini loh nggak biasa loh. Nih bahannya apa ini? Tetap HPL tapi finishing dopnya kan. Nah ini dia. Jadi ada kamar mandi yang lumayan besar. Aksesnya itu dari sini. Jadi kalau misalnya ada dari keluarga dari sini juga bisa. Nah jadi 2 akses nih. Gitu. Biasanya kalau kayak gini nanti ketika ada acara rame gitu dimatiin satu nih, misalnya biar nggak tabrakan, kan nggak mungkin ketika ada orang di dalam di sini nggak dimatiin sebelah gitu ya. Tapi fungsinya double nih, keren ya. Nih kamar mandinya keren banget sih, drop ceiling. Dan ternyata salah satu dari manfaat kaca kecil tadi, salah satunya buat cahaya sih kamar mandi ini sendiri. Finishing granit semua, polos keren, 60 x 60 dan plafon
drop ceiling gitu. Nah, lampunya kan cakep ya. Lantai 1 udah belum? Oke, belakang. Ini dia lagi. Terpesona dengan lampu ini nih. Hati-hati ya. Nanti pengen beli. Ini pakai Alexindo. Pakai aluminium Alexindo. Full 2, tapi geser. Oke, jadi mati sebelah ya. Yang sebelah sini mati. Mati beneran. Jadi cuma sebelah yang dibuka. Oh sorry, enggak mati sih, tapi terkunci aja dari sini. Dia full dari sini. Nah, coba ke sini, Pak. Nah, ini adalah konsep-konsep biar simple sih, ketika ada acara tinggal dibuka. Nih, ketika ini ada di area belakang ternyata punya area terbuka. Area terbuka dengan sama pakai pakai lantai. Ini motifnya itu sebenarnya keramik. Dia 10 kali 60. Jadi biasanya sering kita lihat tuh motif-motif kayu yang urat-urat kayu gitu, tapi ini motifnya agak lebih putih ya, cerah gitu. Keren sih. Jadi agak kasar ini karena memang konsepnya semi outdoor. Dan ini standar. Jadi di sini jadi buat cuci jemur bisa ya. Ini buat area cuci jemur, disiapin sudah stok kontaknya. Dan ini untuk istirahat ART dan ada kamar mandinya. Cukup lah ya, 2 kali 2,5 gitu. Oke, ini dia yang mau kita ambil. Keren kan, pengen nyebur rasanya. Kolam renang yang nggak perlu besar, sekitar kalau kotor 2 meter, 2 kali 6 kalau untuk kotornya ya. Tapi kalau jadinya paling sekitar 160 nih. 160, panjangnya sekitar 5-6 meter. Cukup ternyata buat kolam renang anak. Dan di atas itu konsepnya open semua ya, dibuka semuanya. Jadi dapat di sini bisa dapat udara, cahaya, dan hujan sih masuk, tapi nggak apa-apa karena di sini sudah disiapin nih buat drainase saluran air ketika airnya lagi besar. Itu ya, gitu. Lantai 1-nya keren. Lanjut. Ini loh, kisi-kisinya tuh keren dia. Kirain kuningan tadi, ternyata masih bahan GRC yang tebal gitu sih. Cakep ya. Ternyata agak tersembunyi agak tersembunyi nih tangganya. Masuk tangga. Tangganya ini lebih besar dari yang sebelumnya. Dia space-nya bersih tuh 1 meter nih. Makanya lega. 2 orang bersamaan aman ini. Jadi papasan 2 orang masih nggak perlu ganti-gantian ini. Hampir perfect ya rumah ini ya. Begitu kita masuk di sini ada kamar mandi besar ukurannya. Sekitar 1,5 kali 2,5. Di sini ada sekat kaca pemisahnya, terus klosetnya. Di sini buat bisa buat rias juga. Udah ada interior. Kan konsep kemarin kita flashback di 5 bulan ke belakang. Masih banyak tentang virus corona. Ternyata rumah development ini menyiapkan aktivitas belajar atau ruang kantor di dalam rumah. Nih keren nih, ruang kantornya atau ruang kerjanya itu keren banget. Nih bisa buat 2 orang. Di sini buat anak nih sambil belajar, sambil kerja. Di sini anaknya masih bisa diasuh di sini. Dan susunan warnanya keren, warna abu-abu yang keren gitu ya. Nih, di sini buat pajangan foto, interiornya cakep banget, tata ruangannya mantap ya. Gitu, referensi banget ini buat teman-teman yang ingin punya private office di
ruang kerja di rumahnya, ini salah satu contoh yang bagus secara susunan ruangannya. Dan cukuplah untuk luasannya itu ya, dengan atap drop ceiling di pojok, jadi agak lumayan menghemat budget juga. Hampir tidak ada ruangan keluarga. Biasanya kan kalau kita bangun rumah itu ngementingin di atas itu ada ruangan keluarga. Nah, rumah ini itu nggak ngementingin itu. Jadi yang pertama kamar, terus yang selanjutnya dasar toilet, selanjutnya itu adalah ruang kerja. Itu yang paling utama. Karena prinsipnya dia menyiapkan konsep rumah ini adalah kalau untuk aktivitas keluarga itu di lantai 1 itu ya. Lanjut, oh ini belum keren ya, drop ceilingnya itu di pojok. Tuh, jadi selaras dengan datarnya tangga di pojokan tangga. Jadi keren. Lantai masih sama, tidak berubah. Dan ini ada kamar. Ini untuk kamar dewasa lah ya. Ukuran 3,5 kali 3 ini. Keren. Nah, manfaat open space tadi salah satunya di sini, si kamar ini dapat cahaya dari jendela ini nih. Kalau pakai AC dimatiin, ketika pagi bisa dibuka nih buat sirkulasi udara. Jadi otomatis nyaman ya kamarnya. Setiap hari itu ganti udaranya itu. Ini konsepnya lebih keren lagi nih dia. Full ribbon kaca. Makanya tadi kita sampein ini rumah perfect dan ini rumah nggak murah. Keren sih soalnya. Semua interiornya recommended banget. Gitu. Bagusnya bener. Ini adalah kamar. Kok kayak terkoneksi? Kamarnya besar, masih besar juga, masih besar. Ternyata ini seperti kantong Doraemon. Dari situ kamar mandi, jadi bisa diakses dua kamar, satu dan sini Pak. Ini bisa ke kamar yang kamar utama, keren loh. Jadi kalau mau kamar mandi tinggal gantian nih. Besar banget, mewah banget ini kacanya. Ini kamar mandi aja bisa buat kamar ini. Asli nih, kamar mandi bisa buat kamar ini. Besar. Sekat kaca di sini, shower di sini aman. Jadi sekitar 3 meter kali 2,5 kali 3 satu kamar, seukuran satu kamar. Tapi dia nggak tetap ada drop ceiling loh di pojok tuh. Tetap ada drop ceilingnya, jadi manis. Dan ini dapat cahaya juga nih, makanya kalau rumah ada open space-nya itu aman ngaturnya tuh, dapat cahaya biar cahayanya aman ya, jadi nggak harus pakai lampu. Ini kamarnya dengan konsep interior yang cukup keren. Kombinasi warna yang nggak aneh-aneh. Putih, warna motif kayu, abu-abu, ada hitam. Warnanya warna-warna tua. Ini ada warna kehijau-hijauan tua nih. Jadi kalau kita mau ke sini, itu seperti kita mau ke perpustakaan. Gambar saya coba lihat ya. Begitu masuk, kita ditampilkan dengan lemari yang gede banget. Tuh, 2, 3, 4. Ada 4. Tingginya full setinggi plafon, berarti sekitar 2,8 ini sekitar tuh. Sampai 3 meter ya. Kaca full. Ini hampir seperti solid atau kayu. Warnanya bener-bener finishing duko, jadi mewah. Ada mainan lampu street yang membuat tambah elegan, keren ya. Nih, jadi kalau mau interior sekalian, jangan yang setengah-setengah. Kalau udah full begini, cakep itu. Dan ini menjadi hias. Ada wardrobe di sini, keren. Wardrobe-nya ada cahaya di situ, lampu streetnya, biar nambah kesan mewahnya. Ini buat simpen-simpen alaan, buat nyimpen-nyimpen.
Cakep. Kalau suka perpustakaan bisa nyimpan buku juga ini. Ada sekat di sini. Ternyata fungsinya buat TV. Wah, gunakan buat TV. Jadi saking gedenya kamar ini bisa dibuat seperti ini loh. Gitu ya teman-teman ya. Plafon pakai drop ceiling full karena ini memang temanya kamar utama. Karena temanya kamar utama jadi drop ceilingnya full banget dan warnanya. Jadi kalau pemilihan lampu kalau mau nggak terlalu enak di mata buat istirahat warna-warna kayak gini ya. Warna-warna agak kuning-kuningan gitu loh. Gitu. Dan ini balkon areanya. Wih, ini kalau saya buka kenceng banget nih. Ini ada balkon gede. Bisa buat kalau malam atau pagi bisa buat ngopi santai di sini nih. Yang penting jangan lompat dari sini ya, bahaya ini. Keren. Itu dia konsepnya. Ini dia yang mengerikan. Backdropnya itu pakai kisi-kisi kayu. Biasanya warnanya warna kayu, tapi ini di dop warna-warna abu-abu tua. Ini hampir ke biru-biruan gitu. Menambah kesan backdrop si kamar ini itu keren banget. Ini ada tempahan tembaga, ini nggak murah ini. Tuh, ini nggak murah. Tempahan tembaga yang konsepnya hampir seperti daun. Ini juga HPL, finishing HPL dengan motif putih. Ini finishing lagi pakai apa ini? Keren loh, kayak kulit gitu loh. Tapi sih ini wallpaper sih, finishing wallpaper, tapi cakep wallpapernya, nggak murah. Ditambah aksen lampu street kanan kiri, menambah backdropnya ini semakin mewah banget. Gitu ya teman-teman ya. Makanya hampir rumah ini perfect banget. Jadi ini bisa buat referensi banget teman-teman yang kelebihan budget. Karena ini rumah hampir tidak melihat budget, jadi memikirkan kenyamanan. Kalau kita udah bicara kayak nyamanan, ya kita harus maksimalin. Jangan pakai bahan-bahan yang biasa. Itu ya teman-teman. Iya ya. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Ternyata guys. Tadi sih aku lihat nih kan. Oh iya, ini adalah yang buat ke akses kamar mandi. Wow, ternyata ada pintu Doraemon yang menuju ke kamar mandi yang kita bahas tadi dari sini nih. Ngeri kan? Tadi gak kepikiran, asli. Bahwa saya udah open tadi di sini, karena hampir mirip banget. Nah, keren kan kamar mandinya? Full granit semua. Aksennya keren banget. Ini pintu ini tadi. Ini kalau orang-orang yang privacy bisa jadi kamar apa namanya? Bisa jadi ruangan tersembunyi nih. Nggak ada perbedaan ya tuh kan. Nah tinggal itu aja, tinggal dibatasin aja set. Ini kalau nggak dibuka tadi nggak tahu. Keren. Referensi ya, yang mau ngumpat pingin di kamarnya ada umpetannya kayak gini aja nih udah nih. Mainnya berarti di interior bukan di sipilnya. Nanti sipilnya tinggal disiapin di situ kamar mandi. Nah untuk interiornya disiapin untuk kemiripan satu kondisi yang orang tuh nggak sadar kalau itu ternyata ada pintunya. Mengerikan ini, keren. Dan alhamdulillah sudah selesai kita review project di Sinarmas dan Wisata. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lagi mau bangun rumah dengan konsep semi-semi klasik. Ini salah satu konsepnya. Sekian dan terima kasih dari kita tim Arsitek Serenity. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah like semua media sosialnya kita. Jangan lupa subscribe YouTube kita ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.